Dars pagi 28 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, pada daras kali ini akan disampaikan mengenai pembahasan huruf-huruf muqatta'at. Apa itu huruf muqatta'at? Huruf muqatta'at adalah huruf-huruf hijaiyah yang biasanya terdapat pada permulaan beberapa surah tertentu di dalam Al-Quran. Huruf-huruf muqatta'at jumlahnya ada 14. Alif, lam, mim, shad, ro, kaf, ha, ya, ain, to, sin, ha, qaf, dan nun. Misalnya pada permulaan surah Al-Baqarah terdapat huruf-huruf muqatta'at alif, lam, mim. Kemudian pada permulaan surah Yunus terdapat huruf-huruf muqatta'at alif, lam, ro. Kemudian misalnya contoh lain di dalam permulaan surah Maryam terdapat huruf-huruf muqatta'at kaf, ha, ya, ain, shad. Itulah beberapa contoh dari huruf-huruf muqatta'at. Nah, mengenai huruf-huruf muqatta'at ini terdapat beberapa pendapat mufassirin terdahulu. Di antara para mufassirin terdahulu, ada yang mengatakan bahwasanya huruf-huruf ini merupakan rahasia Tuhan yang tidak perlu dicari tahu artinya atau maknanya. Jadi hanya sebatas rahasia atau ilmu tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa huruf-huruf muqatta'at ini adalah semacam sumpah yang Allah Ta'ala lakukan di dalam pembahasan surah tersebut. Ada juga yang mengatakan huruf-huruf ini menggambarkan waktu dan kejadian yang dijelaskan dalam surah yang di dalamnya terdapat huruf-huruf muqatta'at. Dan juga ada yang mengatakan huruf-huruf ini merupakan singkatan dari nama-nama penulis wahyu Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf-huruf ini merupakan huruf-huruf yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian dari Al-Quran. Dan juga ada yang mengatakan bahwa pembahasan surah yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'at tidak jauh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tergambar dari huruf-huruf tersebut. Dan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu di dalam kitab tafsir kabirnya mengutip penelitian berdasarkan pemaknaan yang diberikan oleh Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya terdapat rahasia yang berkaitan dengan beberapa individu yang berhubungan erat dengan Al-Quran dalam huruf-huruf muqatta'at. Dan kedua, huruf-huruf muqatta'at itu semacam kunci untuk memahami maksud-maksud pembahasan surah yang di dalamnya terdapat huruf-huruf muqatta'at. Adapun Huzur sendiri melakukan penelitian mengenai huruf-huruf muqatta'at. Di sini pemaknaan yang diberikan oleh Huzur radhiyallahu taala anhu ini merupakan pemaknaan yang baru dijumpai dalam Islam dan sebelumnya belum pernah terfikirkan oleh para mufassirin terdahulu. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya. Huzur Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu mengenai huruf-huruf muqatta'at, beliau menjelaskan bahwasanya apabila huruf-huruf muqatta'at berganti, maka pembahasan yang terdapat dalam surah tersebut pun menjadi baru. Ketika suatu surah yang pada permulaannya terdapat huruf-huruf muqatta'at dan surah-surah setelahnya yang mengikutinya tidak terdapat huruf-huruf muqatta'at, maka surah-surah tersebut masih dalam satu rangkaian pembahasan yang sama dengan surah sebelumnya yang mengandung huruf-huruf muqatta'at. Demikian pula, surah-surah yang di dalamnya diulang kembali penyebutan huruf-huruf muqatta'at, maka sejatinya surah-surah tersebut masih dalam satu rangkaian pembahasan yang sama. Ya. Jadi sesuai dengan kaidah tersebut, di sini Huzur memberikan permisalan ya. Misalnya surah Al-Baqarah sampai dengan surat Taubah
itu menurut Huzur masih dalam satu rangkaian pembahasan yang sama. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan kaidah tersebut, semua surah itu berhubungan dengan alif lam mim. Adapun penambahan huruf shad pada permulaan surat Al-A'raf dalam huruf muqatta'atnya menunjukkan kepada tasdiq atau penggenapannya. Di mana di dalam surat Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah disebutkan mengenai keberhasilan Rasulullah SAW dan kemajuan Islam. Di dalam surat Al-A'raf terdapat pembahasan tasdik atau pembenaran secara usuli, secara prinsip, secara mendasar, sedangkan di dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah terdapat pembahasan secara tafsili, secara terperinci. Artinya, di dalam surat Al-A'raf ini pembahasannya masih secara umum, dan di dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah terdapat penjelasan yang lebih terperinci. Nah, lebih lanjut Huzur bersabda bahwa semua surah yang terdapat huruf-huruf muqatta'at alif lam mim sejatinya memiliki satu pembahasan yang khusus dengan mengisyaratkan kepada turunnya suatu ilmu yang pasti. Makna alif lam mim sebagaimana yang umum diketahui adalah Ana Allahu a'lamu. Aku Allah yang Maha mengetahui. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, jika kalian hendak menghilangkan keraguan dan mendapatkan kepastian, maka perhatikanlah kalamku ini dan bacalah kitabku ini. Nah, jadi arti dari alif lam mim menurut Huzur adalah menjelaskan mengenai sifat Maha Tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam surah Yunus sampai dengan surah Al-Kahfi terdapat pembahasan yang sama yang berhubungan dengan alif lam ra. Adapun penambahan huruf mim di tengah huruf muqatta'at alif lam ra dalam permulaan surat Ar-Ra'd menandakan bahwa di dalam surah tersebut terdapat gabungan pembahasan alif lam mim dan alif lam ra. Lebih lanjut Huzur bersabda, semua surah yang terdapat huruf-huruf muqatta'at alif lam ra sejatinya menekankan pada dua pembahasan, yakni pada pembahasan sejarah masa lampau, khususnya mengenai balasan yang diterima oleh orang-orang yang berbuat jahat, dan pada kejadian penciptaan alam semesta. Adapun makna alif lam ra sendiri, sebagaimana yang umum diketahui adalah Anna Allahu ara. Akulah Allah yang Maha melihat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku menyaksikan seluruh peristiwa yang terjadi di dunia ini, lalu menyuguhkan firmanku ini di hadapan kalian semua. Jadi huruf muqatta'at alif lam ra ini menzahirkan sifat maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah daras pagi kali ini. Insyaallah Ta'ala akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.